disambit pakai batu. Bisa membuat 8 pemuda yang mengepung rumah Nabi itu tidak sadar bahwa Nabi Muhammad sudah pergi. Maka Gaza, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, menantu Rasulullah, dan juga sepupu Rasulullah, itu tidur di tempat tidurnya Rasulullah pakai selimut. Jadi orang setiap kali ngintip, oh masih tidur Muhammad, biarin aja gitu ya, biarkan saja dia masih tidur. Setiap kali diintip lagi, masih tidur. Padahal itu siapa? Tadi apa? Ali. Siapa ya, Fa? Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, menantu Rasulullah berarti, tapi juga sepupu Rasulullah dan sahabat Rasulullah ya. Nah, malam-malam Rasulullah sudah pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq ya. Tapi kan harusnya ini kan Mekah, harusnya menuju ke selatan untuk ke kota Yasrib, ke Madinah, tapi pasti dijaga ketat. Jadi Rasulullah malah ke arah utara, ke Gua Sur. Jadi bersembunyi dulu di Gua Sur, menunggu pengejaran itu reda dulu. Seperti itu. Jadi semuanya itu direncanakan dengan sangat rapi, dengan sangat baik, dengan sangat cermat. Ya, Asma binti Abu Bakar, putri siapa? Putri Abu Bakar, akan menyiapkan makanan. Padahal lagi hamil tua. Menyiapkan makanan untuk makannya Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar ketika ada di Gua Sur. Lalu anaknya Abu Bakar yang lain, Abdullah bin Abu Bakar, itu nanti akan menyadap berita, akan mencari tahu kemana ini ya, sejauh mana pengejaran masih berlangsung, siapa saja yang mengepung jalan-jalan yang akan dilalui Rasulullah untuk hijrah, seperti itu ya. Siapa saja. Jadi dia memantau. Oke, melihat belum aman. Jangan pergi dulu, belum aman. Karena ketika akhirnya ketahuan oleh 8 pemuda, ternyata di tempat tidur itu bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Wah, mereka memukuli Ali bin Abi Thalib walaupun tidak membunuhnya, ya. Kemudian setelah dipukuli, Ali bin Abi Thalib mengembalikan ini uang si fulan, ini bendanya si fulan, ini hartanya si fulana. Seperti itu amanahnya Rasulullah, ya. Jadi siapa tadi yang dipukuli di tempat tidur? Saat Ali, ya. Nah, kemudian Rasulullah juga dibantu oleh siapa? Penunjuk jalan, walaupun belum muslim, namanya Abdullah bin Uraikid. Karena nanti akan menempuh jalan yang tidak normal, bukan jalan yang biasa, tapi jalannya akan zigzag. Apa? Zigzag, akan berliku-liku gitu. Jadi yang menolong ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar. Istri beliau Aisyah binti Abu Bakar juga mendengar, tapi beliau tidak ikut langsung. Ada satu lagi, Amir bin Fuhairah. Ini tadinya budak Abu Bakar, tapi kemudian dibebaskan, ya, menjadi membantu di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Amir bin Fuhairah tugasnya apa ya? Menggembalakan kambing. Nanti kalau sore susunya diminum oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Nanti pulangnya kakinya kambing tadi menutupi jejak kakinya siapa? Abdullah bin Abu Bakar, ya. Jadi coba ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada siapa lagi? Ada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada Abdullah bin Abu Bakar memantau berita kemana. Oh, jangan dulu lewat, masih belum aman gitu ya. Lalu ada Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar juga yang menyiapkan makanan. Lalu ada Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing, memberikan minuman susu kambing kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu ada satu lagi siapa? Abdullah bin Uraikid, pemandu jalan yang akan menunjuki lewat jalan sini, seperti itu. Nah, Rasulullah bersembunyilah di Gua Sur. Kalau ini diberikan makan oleh Asma binti Abu Bakar, bayangkan beliau tuh lagi hamil, sampai kemudian kan perutnya besar, tapi harus bawa makanan. Nah, ikat pinggangnya yang untuk menyangga perutnya disobek jadi 2 buat mengikat kantung air dan kantung makanan.
sehingga beliau mendapat julukan Zatin Nitaqain, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Wah, harus hamil tua ya. Anak yang dikandungnya namanya Abdullah bin Zubair nantinya ya, pahlawan. Beliau naik Gua Sur itu tinggi terjal ya, dia harus mengantarkan makanan. Lalu Amir bin Fuhairah membawa kambing agar diminum susunya dan hapuskan jejak kakinya Abdullah bin Abu Bakar. Nanti kalau sudah berhasil jalan, ada Abdullah bin Uraikid yang akan menunjuki jalan. Rapi sekali ya perencanaan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq gitu, Masya Allah. Nah, ketika beliau sedang bersembunyi di Gua Sur, pas melihat ke atas, kaki-kakinya kaum kafir Quraisy, musyrikin Quraisy kelihatan. Kalau mereka itu lihat ke bawah aja ke lubang, itu ada Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, jadi kalau mereka masuk saja tuh lihat lubang dan masuk ke lubang itu, mereka bisa menemukan, padahal sudah ada pengumuman wanted itu, dicari Muhammad dan sahabatnya. Siapa yang menemukan dapat 200 ekor onta. 1 ekor onta itu seperti harga mobil sekarang itu. 200 ekor onta. Wah, banyak orang yang mengejar-ngejar ya, mencari-cari. Kemana ini? Karena mereka pengen dapat hadiah. Semua orang dikerahkan mencari, dan Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Wah, itu waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sampai ketakutan seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah menenangkan. Ada di surat At-Taubah ayat 40. Wa idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ingatlah ketika ia Muhammad berkata pada sahabatnya, janganlah takut, Allah bersama kita. Siapa yang bersama kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi. Pas itu Abu Bakar As-Siddiq itu digigit ular. Rasul lagi tidur. Bayangin sakitnya seperti apa. Padahal sebelumnya beliau tuh sudah menutup lubang-lubang dengan baju-baju beliau, disobek-sobek supaya Rasul jangan kena ular. Karena di gua itu banyak ular. Tapi beliau dipatok ular. Tapi beliau tahan sakitnya. Kenapa? Kalau beliau jerit atau nangis, nanti Rasul tidurnya terganggu. Beliau tuh sampai begini, ya Allah, pas ngeliat kaki-kaki Quraisy, ya Allah, seandainya terjadi apa-apa pada Nabi Muhammad, nanti tidak ada lagi yang menyebarkan Islam. Itu yang beliau takuti. Kalau Rasulullah terbunuh, maka kemudian nanti siapa yang menyebarkan Islam? Seperti itu. Jadi berdoa, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan Nabi Muhammad agar Islam bisa tersebar ke seluruh dunia. Seperti itu. Nah, Rasul terbangun karena ada air mata Abu Bakar jatuh ke pipi Rasul. Oh, menangis Abu Bakar. Pas dilihat ternyata dipatuk ular, gitu, berdarah. Langsung Rasul pegang dan didoakan, sembuh. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian musyrikin Quraisy sudah mulai curiga. Kayaknya nih gua aneh ini. Kayaknya gua ini aneh ya. Apakah memang bersembunyi di sini? Pada saat mereka hampir masuk, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan binatang apa membuat sarang? Apa anak-anak? Laba-laba. Satu lagi? Burung. Jadi ada burung dan laba-laba. Diperintahkan Allah untuk membuat sarang. Wah, tidak mungkin ini karena ada sarang burung merpati dan sarang laba-laba. Tidak mungkin jalan ini dilewati oleh Muhammad dan sahabatnya. Udah, kita pergi. Seperti itu. Wah, lega sekali, kedengaran suaranya. Gak mungkin ini ada burung merpati, ada laba-laba bikin sarang, gak mungkin. Sudah ya. Nah, barulah kemudian Rasulullah mendapatkan berita dari Abdullah bin Abu Bakar, sudah aman. Oke. Berjalanlah Rasulullah bersama Abu Bakar menuju kota Yasrib, ditemani oleh pemandu jalan Abdullah bin Uraikid. Ya. Nah, tapi hampir mendekati Madinah, tiba-tiba ada orang yang berhasil mengejar, namanya Suraqah bin Malik. Tapi setiap kali dia mau menangkap, kudanya terbenam pasir. Menangkap, kudanya terbenam padang pasir. Langsung dia mengatakan, ini pasti memang Nabi. Lalu dia bersyahadat. Terus kata Rasulullah,
kelak kamu akan memakai mahkota dari kerajaan Persia. Ternyata di zaman Umar bin Khattab, mahkota itu diberikan kepada Suraqah bin Malik. Sudah, kamu pulang saja, bilang sudah terlambat, Muhammad sudah sampai ke Yasrib. Jadi pulang, gak usah cari lagi, Muhammad sudah lolos. Seperti itu. Jadi semua dengan pertolongan Allah. Nah, sampai ke Yasrib, ternyata penduduk Yasrib dan sahabat-sahabat Nabi yang sudah hijrah lebih dulu, muhajirin, menyambutnya dengan lagu Tola'al Badru Alaina. Wah, semua bergembira, marhaban ya Rasulullah. Mereka cinta sekali, mereka sayang sekali pada Rasulullah. Ya, sampai sini dulu. Jadi berhasil hijrahnya dengan perencanaan yang rapi, dengan ketekunan yang luar biasa, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selamat hijrahnya. Alhamdulillah, perjuangan di kota Yasrib yang nanti menjadi kota Madinah dimulai, ya. Masih berjuang lagi untuk terus menyebarkan Islam. Tambah sayang enggak kita sama Rasulullah? Sayang ya. Rasulullah menyebarkan susah payah. Rasul mengajarkan Islam susah payah. Anak-anak di rumah juga semua cinta Rasul ya. Oke, sampai di sini dulu. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam semuanya. Assalamualaikum teman-teman di rumah.